ゴミが存在する理由を我々が教えてやりましょう。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari MyGift level 9999 Unlimited Gacha episode 6. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Mia yang terlihat sangat senang setelah diberikan gelang oleh Light. Terus teman-teman dan kakaknya pun ikut senang juga. Dan ngira Mia jatuh cinta dengan Light. Mia pun marah dengan malu-malu karena bukan itu alasan kenapa Mia senang. Lalu Eryo dan partinya pun akan berencana masuk ke lantai 2. Dan kalau beruntung mereka akan bertemu dengan Light lagi. Anggota lain juga senang kalau bertemu dengan Light lagi. Terus Eryo mengatakan kepada Mia kalau Mia mau pergi bersama Light, Eryo gak akan masalah. Mia pun sambil malu-malu mengatakan maksudnya bukan itu. Melainkan Mia senang karena menghormati sebagai sesama penyihir. Terus Mia mengancam tidak akan memberikannya air atau support kalau kakaknya terus berisik seperti itu. Mia pun yang masih malu-malu nyuruh semuanya untuk pergi sekarang. Semua anggota party pun panik dan meminta maaf sudah berlebihan. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Light dan partinya sedang di tempat penukaran batu sihir. Di sini si pelayan sangat kaget dan berterima kasih kepada Light. Karena hari ini berhasil membawa batu Yeti yang banyak dari lantai 5. Si pelayan pun sangat kagum dengan party Light. Terus si pelayan pun di sini keheranan karena party Light bahkan tidak terluka sama sekali. Terus nanya apakah mereka gak capek dan menawarkan makan atau minum. Light pun menolak dan tolong hitung aja batu sihir yang sudah mereka kumpulkan. Si pelayan pun paham. Gold pun di sini keheranan karena sikapnya sangat berbeda sekali pas mereka pertama kesini membawa batu sihir. Nemumu juga setuju, padahal sebelumnya pelayan itu mengira mereka tukang tipu. Karena saat pertama kali bawa batu sihir yang langka, mereka malah dikira bawa item palsu. Karena menurut si pelayan gak mungkin di hari pertama mereka menjadi petualang mendapatkan batu sihir yang langka. Bahkan si pelayan sampai menghina mereka lemah karena mereka itu ras manusia. Si pelayan yang diingatkan soal sikapnya itu pun seketika malu dan meminta maaf. Lalu sambil bersujud dia mengatakan akan memperingatkan staf lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama sepertinya. Dan kalau ada yang membentak petualang yang membawa batu sihir dengan jumlah banyak, mereka akan bersujud dan meminta maaf. Lalu si pelayan pun akan mempromosikan party Light dari rang F ke rang D. Langsung naik 2 rank, asalkan party Light tetap menjadi petualang di sana. Terus si pelayan pun menjelaskan kalau batu sihir air yang party Light bawa ini digunakan untuk membekukan item yang merupakan barang yang berhubungan dengan perlengkapan dan penelitian. Dan itulah alasan kenapa batu ini sangat diperlukan. Tapi batu ini sangat sulit ditemukan karena jarang sekali ada yang mampu sampai ke lantai 5 tempat batu ini berada. Jadinya batu ini sangat langka dan harganya meroket. Jadi menurutnya party Light membawa batu itu di hari pertama petualangannya mereka jadi gak percaya dan menduga mereka menipu. Mereka pun di sini rela melakukan apapun asal dimaafkan dan party Light tetap mau berpetualang di sana. Terus Nemumu pun meminta menaikkan rank lagi karena menurutnya rank D itu masih kurang dan ingin rank lebih tinggi lagi. Si pelayan pun agak ragu walaupun dia tahu kekuatan Light sangat hebat maupun kontribusinya, tapi petualangannya itu masih sangatlah singkat. Dan sebenarnya si pelayan itu ingin menaikkan party Light ke rank C alias sama seperti petualang veteran. Dan biasanya butuh waktu 3-4 tahun untuk mencapai rank tersebut. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa mendapatkan promosi kenaikan rank secepat party Light. Tapi kalau party Light mampu melakukan hal yang hebat sekali lagi, maka mereka akan mengusahakan kenaikan rank party Light. Tapi untuk sekarang masih belum bisa mengusahakan lebih tinggi lagi. Light pun nanya pencapaian apa lagi yang harus mereka lakukan. Si pelayan menjelaskan kalau soal itu sebentar lagi akan diumumkan quest sulit dan nyuruh Light tunggu. Light pun keheranan apa maksud dari quest sulit. Lalu tiba-tiba seseorang datang akan mengumumkan sesuatu. Terus orang ini pun mengumumkan kepada semua petualang kalau mereka ingin mengumumkan quest darurat.
yang dimana di dalam dungeon terjadi kematian misterius para petualang dan sudah diidentifikasi sebagai pembunuh petualang. Gold pun keheranan apa maksudnya pembunuh petualang. Terus dijelaskan lagi, mereka juga tidak tahu apa tujuan pembunuh petualang ini. Tapi pembunuh petualang ini menargetkan manusia. Dan walaupun yang dibunuh manusia, mereka tidak bisa mengabaikan itu terjadi di dalam dungeon. Karena para petualang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk memberikan mereka jarahan sebagai harta mereka. Dan akan jadi masalah kalau ada yang melukai ras lain. Dan demi melindungi dan menjaga keamanan semua orang di dalam dungeon, mereka semua akan memberikan bounty kepada pembunuh petualang ini. Dan mereka sekarang tidak mengetahui siapa pembunuh petualang ini. Tapi kalau ada yang mengetahui petunjuk sekecil apapun, akan mereka bayar. Dan pas lihat bayarannya, Gold kaget karena sangat besar. Gold pun di sini memberikan kode kepada Light apakah mereka akan ikut. Light pun mengiyakan. Terus Light nanya kepada si pelayan apakah ini adalah quest yang si pelayan maksud tadi. Si pelayan membenarkan dan menurutnya ini bisa jadi peluang besar. Party Light pun di sini pergi dari sana. Lalu Nemumu nanya apakah mereka akan menangkap pembunuh petualang itu. Light pun menjawab iya. Dan menurut Gold mereka beruntung karena terjadi di saat mereka membutuhkan untuk menaikkan rank. Dan menurutnya harus mereka rayakan. Light pun membenarkan walaupun mereka sekarang harus fokus menaikkan rank. Tapi Light tidak akan membiarkan si pembunuh petualang ini berulah seenaknya. Terus ketika di penginapan Gold nanya kepada Light kalau mereka itu tidak tahu soal si pelakunya dan apakah Light tahu sesuatu dari kekuatannya yang mampu mengidentifikasi si pelakunya. Light pun tidak tahu itu dan unlimited gachanya mampu memproduksi berbagai macam kartu dan setiap kartu memiliki kelebihannya masing-masing dan Light merasa gak memiliki kartu yang bisa mengidentifikasi si pelakunya. Tapi kalau sekedar dibantu berusaha dengan kartunya, mereka seharusnya mampu mengidentifikasi pembunuh petualang ini dengan mudah. Dengan cara mereka terbang atau memanggil lebih banyak bantuan untuk menyusup ke dungeon bersama mereka. Lalu Nemumu pun menyarankan mereka kembali ke Abyss. Tapi tiba-tiba ada sebuah guncangan hebat. Semuanya pun bersiap. Lalu tiba-tiba lubang hitam muncul di depan mereka dan mengeluarkan sesuatu. Light pun di sini berusaha menangkapnya. Dan ternyata itu adalah Mia dalam keadaan yang sudah terluka. Light pun panik melihat keadaan Mia. Lalu gelang yang diberikan Light pun terbelah. Light pun terus memanggil Mia supaya sadar. Lalu Mia mengigau. Mia harus memberitahu seseorang. Light pun akan melakukan pertolongan pertama, membaringkannya di kasur. Light pun sadar gelang yang dia berikan kepada Mia rusak dan bertanya-tanya apakah gelang keajaiban kecil aktif dan membawa Mia ke sini dan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu kita pun diperlihatkan flashback beberapa jam sebelumnya di dungeon Dagas lantai 1. Di sini Erio dan partinya diberitahu soal pembunuh petualang dan pelakunya bergerak di lantai 2. Dan di sini akan bahaya karena terlalu dekat. Dan orang yang memberitahu party Erio untuk pergi dari dungeon sesegera mungkin. Orang itu pun pergi duluan dan meminta party Erio memperingatkan juga siapapun yang lewat sini soal hal itu. Erio pun paham. Mia pun di sini panik kalau yang dikatakan petualang tadi benar karena pasti ada penyihir elit di antara mereka dan mereka tidak akan bisa menang melawannya. Erio pun jelas makin panik, terus temannya pun nanya apa yang harus mereka lakukan. Erio pun memutuskan mendengarkan peringatan petualang tadi dan pulang. Dan walaupun jadi buang-buang waktu, tapi nyawa mereka itu lebih berharga. Dan mereka pun akan kembali. Dan mereka harus cepat karena matahari sudah terbenam. Semuanya pun paham dan mereka pun langsung bergegas menjauhi gerbang menuju lantai 2. Dan kalau pembunuhnya datang dari lantai 2, mereka setidaknya harus bergerak menjauh gerbang untuk menurunkan resiko bertemu dengan si pembunuh petualang. Dan matahari pun terbenam, tapi mereka bahkan belum setengah jalan seperti yang direncanakan. Semuanya pun di sini sampai kelelahan
karena mereka sudah berjalan sejak siang hari. Dan Mia pun di sini meminta maaf karena dia jalannya lambat. Eryo pun dalam hati kebingungan harus apa, karena kalau terus seperti ini bakalan gawat kalau monster muncul. Tapi kalau berkemah di sini kemungkinan besar akan bertemu dengan si pembunuh petualang. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dan nanya apa yang mereka lakukan di sini. Eryo dan partinya pun terkejut karena langkahnya tidak terdengar sama sekali. Terus si Dark Elf pun mengatakan kenapa mereka berhenti di tempat seperti ini di tengah malam, apakah dikejar sesuatu? Eryo membalas tidak, mereka hanya kelelahan jadi berhenti sejenak untuk beristirahat. Si Dark Elf pun keheranan karena mereka agak berkemah. Terus Mia pun mengatakan kepada kakaknya kalau sepertinya mereka belum mengetahui soal si pembunuh petualang. Terus Eryo akan memberitahu mereka. Lalu Eryo pun nanya, mereka tahu soal pembunuh petualang? Mereka pun terkejut, apa maksudnya pembunuh petualang? Eryo pun menjelaskan. Orang ini pun paham setelah dijelaskan, jadi itu alasan Eryo dan partinya pergi terburu-buru. Eryo pun membenarkan, terus nanya kalau mereka kenapa. Terus orang ini menjelaskan mereka sedang mencari mangsa dan kebetulan bertemu dengan mereka. Dan mereka berhenti di sini jadi orang ini mendekati mereka. Eryo pun paham dan meminta maaf membuatnya khawatir dan mengira orang itu cuma petualang biasa. Terus orang ini pun sekarang paham kenapa semakin jarang petualang menuju ke lantai 2 dan gak nyangka Serikat akan mengambil langkah secepat ini. Eryo pun kebingungan apa maksud orang ini. Terus orang yang menjelaskan mereka juga terkejut kalau Serikat akan bertindak sebaik itu. Dan kalau orang ini tahu maka mereka bisa melakukan semua itu dengan lebih tenang. Eryo pun terkejut mendengarnya, sebenarnya apa yang mereka katakan. Lalu Yukaku pun di sini mengungkapkan identitas aslinya, lalu mengatakan seperti yang diharapkan dari manusia lama, mereka lambat untuk menyadarinya. Semua party Eryo pun seketika terkejut karena sadar itu adalah si pembunuh petualang. Terus Kaito mengatakan malam ini moodnya sedang baik dan akan menghancurkan mereka. Party Eryo pun sangat panik mengetahui orang itu adalah pembunuh petualang. Semuanya pun terdiam, lalu Eryo berusaha tenang dan memutuskan nyuruh Mia untuk pergi, sementara Eryo dan yang lain akan melawan para pembunuh petualang ini. Terus teman-teman Eryo mengatakan akan mengulur waktu dan nyuruh Mia mendengarkan Eryo. Kaito pun merasa kesal, sementara Mia menolak gak mau. Eryo pun maju, sementara Kaito kesal karena mereka mengatakan mengulur waktu dan akan melawannya. Dan Kaito kesal karena mana bisa mereka melawannya. Lalu Kaito menyerang Eryo, lalu seketika Mia shock karena ternyata Eryo terkena serangan. Semuanya pun panik. Tapi tanpa ampun Kaito menyerang teman-teman Eryo yang menghampiri jasad Eryo. Dan hanya dengan tekanan angin dari serangan Kaito aja, tangan teman-teman Eryo sampai putus. Kaito pun di sini dengan emosi menghina mereka lemah. Sementara Yukaku panik dan nyuruh Kaito tunggu dulu karena takutnya Kaito membunuh mereka semua. Terlihat Mia di sini ketakutan dan panik, sementara anggota party lainnya sekarat. Lalu Wardi pun tiba-tiba bangkit kembali dan nyuruh Mia lari. Mia pun terkejut. Kimura juga pun sama, karena ini pertama kalinya dia mendengar Wardi berteriak. Lalu Kimura pun bangkit juga dan tidak akan kalah dari Kaito. Lalu maju menyerang Kaito dan menantangnya untuk menunjukkan kemampuannya. Mia pun makin panik, sementara Kaito makin kesal. Lalu menyerang Wardi dan Kimura sampai mati dan tubuhnya terbelah jadi 2. Mia pun jelas makin histeris. Lalu Yukaku pun sama terkejutnya lihatnya karena kalau dibunuh semua tidak akan ada subjek yang tersisa. Kaito pun membalas, dia pikir kalau semua manusia ini menyebalkan, Yukaku akan setuju dengannya. Yukaku membalas iya, tapi Kaito terlalu cepat terbawa emosi dan Yukaku tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Kaito membunuh semuanya. Kaito pun membalas, dia sudah menyisakan satu untuknya alias Mia. Yukaku pun lega, terlebih penyihir manusia itu langka
dan merupakan bahan yang berharga dan Mia boleh juga. Lalu Kaito pun ingin melakukan bersenang-senang terlebih dahulu kepada Mia sebelum Yukaku melakukan percobaan. Yukaku pun keheranan apa maksudnya, yang ternyata Kaito akan melakukan hal bejat kepada Mia karena dia juga sudah cukup lama terjebak di dungeon dan Mia menurutnya lumayan juga. Mia pun ketakutan. Yukaku pun di sini mempersilahkan Kaito melakukan semaunya. Kaito pun nyuruh Yukaku pergi dulu. Terus Yukaku nyuruh Kaito memanggilnya kalau sudah dan jangan membunuh Mia. Kaito pun paham lalu menghampiri Mia. Mia pun makin histeris dan nyuruh menjauh. Kaito pun keheranan lalu menjelaskan kalau dia itu adalah pahlawan di masa depan dan mau menggunakan Mia, dan menurutnya bagi Mia manusia lemah itu sebuah kehormatan, bahkan impian dipeluk oleh elf pria. Jadinya Kaito di sini keheranan kenapa Mia takut dan mencoba kabur. Terus Kaito ingin Mia menyambutnya dengan tubuhnya dan memohon dengan wajah bahagia. Kaito pun terus memaksa dan nyuruh jangan malu-malu, dan terus nyuruh Mia memohon dengan air mata kebahagiaan dan ketulusan hatinya. Lalu tiba-tiba Eryo bangkit dan ternyata masih hidup. Lalu Eryo memanggil Mia dan nyuruh Mia untuk lari. Kaito pun kesal, Mia pun panik. Terus Eryo melihat kedua temannya sudah mati dan menangis. Yukaku pun terkejut, Eryo kuat sekali dan nyuruh Kaito menangkapnya, jangan membunuhnya. Dan menurut Yukaku, Eryo akan menjadi bahan yang bagus. Terus Eryo di sini sadar dengan lukanya yang seperti ini dia akan mati, sementara Mia masih histeris. Tapi bagi Eryo setidaknya Mia tidak kenapa-napa. Eryo pun tersenyum melihat Mia dan nyuruh Mia lari. Mia pun di sini gak mau, tapi terpaksa dia lari nurut kepada kakaknya. Dan Eryo nyuruh Mia lari dan hiduplah untuk semuanya. Kaito pun di sini tidak akan membiarkannya kabur. Lalu Eryo menyerang Kaito dari belakang. Eryo pun sadar dan langsung menangkisnya dan nyuruh Eryo jangan mengganggu. Eryo pun terpental tapi tidak terjatuh. Yukaku pun kagum melihat keinginan hidup Eryo dan nyuruh Kaito jangan membunuhnya. Kaito membalas, Eryo terlalu muda jadi sulit menangkapnya. Lalu Eryo mengingat ajaran Gold yang menyuruh gunakan perisai dan pedangnya termasuk kepala untuk menggusur lawannya. Kaito pun nanya apa yang Eryo gumamkan. Terus Eryo mengingat perkataan Gold yang mengatakan bertarung itu ujian kecerdasan. Kaito pun semakin kesal. Lalu ketika Kaito lengah, saat Eryo mengingat ajaran Gold yang nyuruh ketika musuh memalingkan wajah, seranglah menggunakan serangan kejut. Eryo pun langsung mempraktikannya dengan melemparkan pedangnya ketika Kaito lengah dan memalingkan wajah. Tapi Kaito di sini menyadarinya. Terus Eryo mengingat lagi perkataan Gold kalau soal perbedaan level itu tidak jadi masalah selama bisa mengenai musuh. Dan sekarang berkat musuh mengabaikan Eryo, musuh akan menghindarinya tanpa berpikir panjang. Dan ketika itu terjadi, Eryo menghampiri Kaito dan bersiap menyerang menggunakan perisainya seperti Gold. Dan serangan itu pun mengenai wajah Kaito. Dan dengan peluang ini, Eryo mampu melakukan kehempasan perisai kepada Kaito dan memberikan damage senilai 0. Tapi bisa membuat Kaito terjatuh terduduk kebingungan. Eryo anak remaja dengan level 20 di nafas terakhirnya mampu membuat elf level 1500 jatuh terduduk. Dan itu sudah luar biasa dilihat dari perbandingan level mereka. Eryo pun tersenyum bangga dan mengatakan rasakan itu. Dan hal ini sudah cukup menjadi kemenangan bagi Eryo. Eryo pun berdiri dengan gagahnya di hadapan Kaito yang duduk terdiam. Lalu Kaito pun ngamuk dan menebas Eryo hingga terhempas ke atas. Dan ketika Eryo kesakitan dan terjatuh, Kaito pun marah. Berani-beraninya Eryo menyentuh wajahnya dan akan membuat Eryo menderita sebelum mati. Yukaku pun menenangkan Kaito yang emosi, sementara Eryo di sini pingsan. Yukaku pun menenangkan Kaito kalau Kaito sudah melakukan sesuatu yang lebih dari cukup dan nyuruh Kaito tangkap Mia sebelum kabur. Dan kalau Mia keluar hidup-hidup, informasi mereka akan tersebar kemana-mana. Kaito pun kesal.
Terus Mia pun di sini terus berlari dan akan memberitahu seseorang tentang pembunuh petualang ini. Dan Mia di sini tidak mau membuat perjuangan teman-teman dan kakaknya sia-sia karena sudah mengulur waktu. Dan Mia di sini berandai-andai kalau dia cukup cepat, dia mungkin bisa cepat lolos. Tapi tiba-tiba serangan menghantam di depannya. Mia pun cuma terduduk pasrah. Kaito pun datang dan kesal. Mereka adik kakak sangat keras kepala. Dan Kaito di sini akan mengajari sopan santun saat berhadapan dengan orang seagung dirinya. Mia pun syok. Kaito pun di sini makin sombong dan memamerkan pedangnya yang merupakan pedang peringkat Phantom yang dulunya digunakan oleh sang Tuan Master dan merupakan kekuatan harta karun kerajaan elf yang bernama Grandius. Kaito pun di sini sambil memamerkan kekuatan pedangnya yang dimana bisa dengan bebas menciptakan tiruannya sendiri dan bisa membuat terbang saat memegangnya. Jadi menurut Kaito tidak akan ada jalan kabur bagi Mia. Mia pun di sini pasrah, tapi dia berusaha jangan menyerah. Lalu Mia pun mencoba melawan dan mengeluarkan jurus sihirnya. Dan demi semua orang yang mempertaruhkan nyawa supaya dia bisa kabur, Mia akan membalaskannya dengan memberitahu semua orang tentang si pembunuh petualang ini. Dan Mia pun di sini yakin kalau Light pasti bisa dengan mudah mengalahkan si pembunuh petualang. Lalu Mia pun mengeluarkan jurus Ice Sword, pedang es dan menyerang Kaito. Tapi dengan mudahnya Kaito tangkis. Dan menurut Kaito perlawanan yang sia-sia dan dia pun makin kesal karena menyebalkan. Mia pun berlari tapi disusul dengan cepat oleh Kaito dengan pedangnya. Mia pun di sini berlari sambil menyerang. Lalu Kaito pun membuat Mia tidak kesulitan berlari lagi dengan memotong kedua kakinya. Serangan Kaito pun dilancarkan dan tepat mengenai kakinya. Lalu Mia pun terjatuh dan kesakitan. Terus Kaito menghampirinya. Mia pun di sini terus berusaha kabur dan akan memberitahu seseorang tentang si pembunuh petualang. Kaito pun emosi karena Mia berpikir pedang esnya bisa memperlambat Kaito, tapi Kaito sekarang gak masalah karena sekarang Mia bahkan gak bisa berlari dengan kedua kakinya dan nyuruh Mia menyerah demi pahlawan masa depan. Tapi Mia di sini tetap akan melawan dan mengeluarkan pisau kecil. Kaito pun emosi, Mia sangat keras kepala sekali. Lalu Mia pun mengatakan Kaito tidak akan bisa menjadi pahlawan karena bagi Mia sosok pahlawan itu seperti Light yang mempunyai sihir yang luar biasa bahkan lebih muda darinya. Dan Kaito bukan apa-apa selain pengecut yang suka menyakiti orang lemah. Dan Kaito sangat jauh dari kata pahlawan atau legenda dan tidak lebih dari pecundang. Kaito pun terdiam dan teringat perkataan orang-orang yang menghujatnya sama seperti Mia. Kaito pun emosi dan nyuruh Mia diam lalu mengamuk karena Mia dan kakaknya selalu membuatnya kesal. Terus Kaito mengeluarkan jurus pedangnya dan akan membunuh Mia. Serangan pun dilancarkan. Terus Mia pun tidak ingin mati dan menurutnya belum saatnya dan tidak akan membiarkan pengorbanan teman-teman dan kakaknya sia-sia. Dan Mia pun di sini akan memberitahu Light soal ini. Lalu Mia menyentuh gelangnya. Seketika muncul lubang hitam. Dan sebelum Mia mati, dia harus memberitahu Light dulu. Kaito pun di sini kaget lihatnya dan serangan pun dilancarkan. Tapi Mia sudah menghilang dan membuat Kaito keheranan. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 6 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.